Tuntutan sudah dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Ahok, yakni 1 tahun penjara dan hukuman percobaan 2 tahun. Lalu bagaimana melihat tuntutan ini dari kacamata hukum dan juga politik? Kita akan berbincang dengan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, urbanisasi, dan juga pengamat hukum tata negara UGM, Refli Harun. Pak Refli, Pak Urban, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang hari ini. Pak Refli, bagaimana Anda melihat tuntutan jaksa terhadap Basuki Cahayapurnama 1 tahun penjara dan dengan masa percobaan 2 tahun? Iya, sebenarnya kan saya mau melihatnya dari konsekuensi jabatan ya, masa jabatan Ahok yang sampai Oktober. Ya. Kita tahu bahwa sebelum ini kan banyak tuntutan agar Ahok dinonaktifkan. Kemudian muncul dua perspektif yang sering saya sudah singgung ya. Ada yang mengatakan perlu dinonaktifkan karena ada persinggungan dakwaan 5 tahun. Tapi kemudian ada yang mengatakan, termasuk saya mengatakan tidak masuk kualifikasi ya, pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014. Tapi kemudian Menteri Dalam Negeri punya perspektif lain rupanya, menunggu tuntutan. Apakah tuntutannya itu 156A atau 156? Ternyata 156. Ternyata 156 ya. Nah, karena itu sebenarnya kalau pakai perspektif Menteri Dalam Negeri tidak perlu dinonaktifkan. Kalau perspektif yang saya pahami dan saya yakini memang tidak perlu dinonaktifkan sejak dia didakwa ya. Tapi perspektif lain mengatakan perlu dinonaktifkan. Nah, paling tidak sampai saat ini ya, perspektif mana yang dipakai, karena perspektif ini kan pendapat. Nah, pendapat itu tergantung yang melaksanakan, yang memiliki kewenangan dalam hal ini Presiden Jokowi. Paling tidak sampai saat ini kan Presiden Jokowi belum atau tidak menonaktifkan, sehingga barangkali perspektif tidak menonaktifkan ini yang dipakai oleh Presiden itu Jokowi. Dari sisi politik, terutama dengan jabatan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi dari perspektif hukum, Anda melihat tuntutan jaksa 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, adakah ini adalah keraguan-raguan dari jaksa? Dakwaan sudah disebutkan ada alternatif di situ, 156, 156A. Iya, sejak awal kan kita paham ya, kasus ini lebih banyak memang dimensi politiknya ya, dimensi non yuridisnya ya. Saya walaupun orang hukum juga bisa merasakan bahwa dimensi non yuridis itu jauh lebih besar ya. Dan saya kira memang ketika saya sudah bayangkan, feeling saya pasti akan dituntut tetap dinyatakan bersalah, mungkin untuk mengakomodasi pihak-pihak yang kemudian ingin menyatakannya bersalah, tapi kemudian muncul keraguan karena tidak kuat buktinya. Kan artinya tuntutan ini menurut Anda sudah bisa diprediksi sebelumnya? Iya, jadi tetap dinyatakan bersalah tapi ringan. Itu yang sering saya katakan. Tetap dinyatakan bersalah tapi ringan. Nah, tapi kan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kategori yang dikenakan, yang dituntut kepada Ahok ini bukan kategori berat akhirnya. Kalau kita katakan misalnya tuntutannya 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun ya, bukan berat. Karena kalaupun misalnya divonis yang seperti ini, maka kan tidak perlu ditahan kan dalam masa percobaan. Dengan adanya tuntutan ini, apakah Anda juga tidak menemukan ada kesalahan terhadap Basuki Cahayapurnama dalam kasus ini? Saya kira kalau dituntut tetap bersalah, dianggap tetap bersalah ya. Tetapi kan bukan pasal 156A soal penodaan agamanya yang kemudian bersalah, tapi pasal 156-nya. Jadi saya kira memang ada dilema ya. Inilah kalau kasus itu tidak semata-mata yuridis ansi, ada dilema untuk kemudian mengatakan bersalah atau tidak bersalah. Maka kemudian akhirnya mengambil posisi yang gamang ya, posisi yang in between menurut saya begitu. Dan saya berharap sebenarnya setelah hasil pilkada kemarin, dan kita tahu bahwa Ahok kalah begitu ya sama Anies Sandi, saya berharap sebenarnya eskalasinya tidak perlu tinggi lagi begitu ya. Artinya silakan tuntutan dibacakan, lalu kemudian Ahok menyelesaikan masa jabatannya ya, dan kita kembali damai ya, peaceful gitu ya, untuk kemudian beraktivitas sehari-hari. Apalagi dua kandidat sudah bertemu kan. Betul, tapi proses hukum ini kan juga terus berjalan hingga saat ini. Pak Urban, Anda tadi disebutkan oleh Pak Refli, jaksa ini ada gamang dengan adanya tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Anda melihat hal yang sama atau justru Anda juga melihat ada peluang tidak bersalah dari Basuki Cahayapurnama? Sepertinya apa yang dikatakan oleh Pak Refli tadi itu betul sekali, bahwa JPU dalam hal ini gamang. Saya malah mengatakan penuh keraguan-raguan. Penuh keraguan-raguan. Ya, dari penuh keraguan-raguan ini meletakkan
dakwaan alternatif sejak awal itu sebenarnya sudah perlu dipertanyakan ada apa. Satu perbuatan, tapi dua dakwaan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu lazim menurut saya. Satu perbuatan, dua dakwaan. Ya, kemudian apa yang yang didakwakan itu saat ini akhirnya ditarik 156A yang dikenakan sekarang 156 KUHP. KUHP yang notabene-nya di sini dibuktikan bahwa Basuki Cahayapurnama tidak terbukti melakukan penodaan terhadap agama. Tidak terbukti melakukan penodaan terhadap agama. Mungkin Betul. bisa Anda jelaskan kepada publik mengapa Anda punya persepsi atau pemikiran seperti itu agar lebih jelas kepada publik. Baik, jadi sejak awal JPU saya katakan menyembunyikan sesuatu. Mengapa saya katakan demikian? Dalam dakwaan dari JPU sendiri sudah menutupi banyak hal. Mulai dari satu kalimat yang saya katakan dimutilasi oleh oknum tertentu termasuk Buniani dalam hal ini. Kalimat yang harus diperdengarkan kepada masyarakat ketika itu dikatakan di situ bahwa Bapak Ibu saya mau bercerita, ya kan? Saya mau bercerita agar supaya semangat ya untuk membudidayakan kerapu. Tetapi kenyataannya kalimat itu pun tidak pernah diungkap, malah disembunyikan. Yang diungkap hanya 14 detik tadi. Kalimatnya apa? Kalimatnya jangan mau dibodohi atau dibohongi memakai Baik, Al-Maidah. artinya Anda melihat ini adalah celah yang nanti akan digunakan oleh penasihat hukum Basuki Cahayapurnama dalam pledoi ini yang ditunggu oleh masyarakat juga soal pledoi. Pastinya demikian. Saya sempat membaca pernyataan dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama bahwa jika memang dituntut dengan 156 KUHP, ada hal yang lebih mudah dalam pembelaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Benar demikian? Apa yang menjadi alasan itu? Tentunya kita katakan lebih mudah. Pertama karena apa yang didakwakan ketika itu kan 156, 156A. Lalu kemudian ternyata ditarik. Sekali lagi pula apa yang didakwakan sekarang 156 ini membuktikan bahwa memang tidak pernah terjadi. Ya, hanya terhadap golongan. Golongan mana pun tidak jelas oleh JPU. Disebutkan di situ golongan. Ya kan, kalau kita cermati di pasal 15 itu ditujukan kepada siapa? Dikaitkan dengan perbuatan atau ucapan Basuki Cahayapurnama, dikatakan terhadap siapa diungkapkan kalimat itu? Terhadap politik-politik yang tidak mampu bersaing dengan dirinya untuk bersaing dengan program. Lalu kemudian JPU mengambil kesimpulan bahwa seolah-olah ditujukan kepada golongan tertentu. Ini kan juga jadi jadi kabur menurut saya. Lalu apa amunisi yang disiapkan untuk pembelaan atau pledoi terhadap Basuki Cahayapurnama? Tentu kami tim kuasa sudah menyiapkan pledoi yang cermat tentunya untuk mematahkan semua apa yang dituntutkan oleh JPU dalam hal ini. Sudah disiapkan, meskipun sempat molor beberapa minggu waktu itu ya karena ditunda, beberapa hari maaf. Justru itu memperkuat kami untuk makin mempersiapkan diri lebih matang untuk berhadapan dengan tuntutan tersebut. Pak Refli, 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun ini tuntutannya, tapi vonis biasanya lebih rendah dari tuntutan. Lalu apakah ada kesempatan atau celah seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, ada celah untuk bebas? Ya, begini, saya meyakini ya bebas atau tidak itu memang banyak sekali unsur non hukumnya, non yuridisnya. Jadi konstelasi politik terakhir. Memang tidak enak mengatakannya, tapi secara faktual memang mulai dari proses penersangkaan, ya, kemudian didakwa dan lain sebagainya memang penuh dengan proses yang non yuridis ya, banyak tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Nah, ada faktor yang determinan menurut saya yang merendahkan eskalasi karena Ahok kalah. Kalau Ahok menang mungkin eskalasi makin tinggi. Akan berubah lagi. Akan berubah ya. Okay. Nah, mungkin eskalasi akan rendah. Kalaupun hari ini masih ada demo, ya saya kira memang kebetulan kan masa itu masih kumpul mungkin ya, karena kemarin pencoblosan, lalu kemudian hari ini mungkin masih ya. Tetapi dengan eskalasi yang sudah melemah merendah itu, apalagi kan kita tahu mereka bertemu sudah ya, Anies dan Ahok. Saya berharap bahwa faktor-faktor hukum lebih mengemuka ketika kemudian vonis dibacakan. Kalaupun seandainya harus dibebaskan misalnya, karena mungkin tidak ada niat, karena memang bukan itu maksudnya, ya. Saya kira kan kita sebagai bangsa harus legowo juga begitu, ya. Dan saya kira energi kita terlalu banyak habis untuk hal-hal seperti ini. Harusnya kan tidak begini begitu. Jika nantinya vonis dibacakan oleh majelis hakim ketika Basuki Cahayapurnama masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dari hasil vonis itu apakah ada konsekuensi terhadap jabatan secara politik dari Basuki Cahayapurnama ini? Ya, memang akhirnya mundur. Ya, memang tergantung tadi interpretasi yang berkembang ya. Saya kan mengatakan termasuk tidak perlu dinonaktifkan ya.
kecuali kalau sudah berkekuatan hukum tetap ya, sudah inkrah begitu. Tetapi kemudian itu pun inkrahnya kita harus lihat nanti. Karena begini, memang sejak awal ada jenis tindak pidana yang dari sejak terdakwa sudah harus nonaktif. Lalu kemudian sampai kemudian kalau dia tidak bersalah maka dia akan diaktifkan kembali. Kalau kemudian bersalah lagi di tingkat banding dia akan nonaktif lagi, itu aturannya seperti itu. Tapi ada tindak pidana yang memang tidak dinonaktifkan, dan inilah yang kemudian kadang-kadang membuat masyarakat kadang-kadang bertanya, loh kok sudah menjadi tersangka terdakwa tidak dinonaktifkan, karena memang undang-undang itu membedakan antara tindak pidana korupsi, makar, terorisme dan yang dituntut dengan tuntutan paling singkat 5 tahun dengan tindak pidana yang lebih rendah dari itu yang mungkin dianggap jauh lebih ringan. Nah, kalau kita ke depan, politik hukum kita mengatakan siapapun yang menjadi status tersangka, terdakwa, atau kemudian divonis sementara, ya walaupun belum berkekuatan hukum tetap, semuanya harus dinonaktifkan misalnya, ya maka ubahlah undang-undangnya. Itu menjadi politik dari hukum kasus baru. Basuki Cahayapurnama nih, vonis misalnya sudah dijatuhkan. Anda melihat tadi juga memang ada kesalahan di situ dari Basuki Cahayapurnama, tapi ketika vonis dijatuhkan, apakah memang harus Basuki Cahayapurnama mundur dari jabatannya karena ditemukan ada kesalahan? Iya, makanya saya kan bilang tadi kan tergantung kualifikasinya. Kalau kualifikasinya adalah pertama dia di bawah 5 tahun, ya katakanlah, saya tidak gini. Ada yang bicara crossing. Kalau crossing itu nonaktif dari awal. Yang penting ada 5 tahunnya. Nah, sekarang kita bicara bahwa ini jenis tindak pidana yang katakanlah tidak masuk kualifikasi untuk dinonaktifkan menurut saya, kan begitu. Nah, kemudian divonis, kita lihat secara faktual apakah vonisnya itu membuat Basuki harus ditahan atau tidak. Kalau dia ditahan, maka dia akan dinonaktifkan secara faktual, karena memang secara faktual dia tidak bisa bekerja lagi. Tapi kalau dia tidak ditahan, ya maka kemudian menurut saya tidak perlu dinonaktifkan. Ini penjelasannya memang agak panjang ya, tapi intinya yang ingin saya katakan, barangkali jauh lebih baik ya kita membiarkan Ahok untuk menyelesaikan masa jabatannya sampai Oktober 2017. Tidak perlu dinonaktifkan meskipun nanti vonis sudah dijatuhkan oleh majelis tidak hakim. perlu dinonaktifkan, kecuali kalau gara-gara vonis tersebut dia harus ditahan dan tidak bisa lagi melaksanakan jabatannya. Itu soal yang catatannya lain. Soal yang berbeda. Oke, Pak Urban, tadi Anda sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Apa dari sisi-sisi yang akan disampaikan penasihat hukum dan juga Basuki Cahayapurnama dalam pledoi besok? Tentu ya, fakta persidangan tidak akan jauh ya. Apa yang terjadi di dalam persidangan kita ketahui bahwa sejak awal mulai dari saksi-saksi, saksi pelapor saja sudah banyak menjadi hal-hal yang dipertanyakan, karena ternyata kesaksian mereka itu lebih kepada kesaksian audite ya. Jadi mereka tidak datang ke sana, tidak merasakan, tidak melihat, lalu dijadikan sebagai saksi pelapor. Ini juga menurut hemat kami adalah sesuatu yang sangat lemah sebenarnya. Lalu kemudian para saksi ahli yang didatangkan atau ahli yang didatangkan dari pihak pelapor juga ya banyak yang boleh dikatakan lebih banyak kebenciannya sebelum muncul sebagai jadi saksi-saksi dan juga ahli yang dihadirkan itu akan menjadi poin-poin yang disampaikan dalam pledoi. Ya betul, itu akan menjadi poin penting yang akan kami ungkapkan. Selain itu ya fakta persidangan, kemudian apa yang terjadi di Pulau Seribu sesungguhnya itu juga akan terungkap secara sistematis ya, dan tidak akan seperti kemarin kita terima atau diterima masyarakat dengan sepotong-sepotong, tapi ini akan diterima secara utuh yang akan disampaikan dalam pledoi begitu. Pembelaan soal pasal 156 KUHP soal perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu juga bagaimana mematahkan tuntutan atau paling tidak untuk membela klien Anda? Seperti yang saya katakan tadi bahwa 156A ini sama sekali tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan, ya baik itu dari alat bukti, saksi, alat bukti dan sebagainya yang menjadi unsur pokok ya, 5 unsur pokok di dalam alat bukti 184, 185 KUHP di situ memang tidak mencerminkan sama sekali, sehingga menurut kami sangat memungkinkan untuk dipatahkannya. Sangat memungkinkan untuk dipatahkan. Saya ingin bertanya tadi ketika jaksa sudah membacakan tuntutannya kepada Basuki Cahayapurnama, apa yang disampaikan Pak Ahok kepada tim penasihat hukum? Pak Ahok tentu selalu berbesar hati ya untuk apa yang terjadi pada dirinya, karena sejak awal Pak Ahok mengalami masa ini kan secara politis.
itu tekanan politis jauh lebih tinggi ketimbang dengan suatu perbuatan yang sesungguhnya. Karena kita harus ketahui bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok ke Pulau Seribu itu kunjungan seorang pemerintah untuk mengunjungi rakyatnya, untuk memberitahu sesuatu yang baik, untuk mendorong rakyatnya untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Pak Ahok optimistis melihat kasus ini akan kemana arahnya? Sejak awal Pak Ahok sudah optimis dalam hal ini. Ya, jadi kalau dikatakan apakah baru optimis sekarang, sejak awal Pak Ahok optimis karena Pak Ahok lah yang merasakan sendiri apa yang terjadi sesungguhnya ketika di Pulau Seribu. Bahwa apa yang terjadi di Pulau Seribu itu adalah ingin menyampaikan sesuatu kepada rakyatnya. Ahok optimistis atas kasus ini dugaan penodaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama, tapi Pak Rafli, Anda melihat kemana ujung dari kasus ini? Ada pejabat publik yang terlibat dalam kasus ini? Ya, saya dari awal mengatakan bahwa kontestasi politik ya itu kadang-kadang memang tidak berisi etika politik ya. Jadi sebenarnya kan masalah ini tidak akan seramai ini kalau seandainya tidak ada kontestasi politik yang namanya Pilkada DKI. Tidak bisa dipisahkan artinya? Tidak bisa dipisahkan. Nah, kita tahu bahwa barangkali ini kan ujian kita berdemokrasi dan berkonstitusi ya. Bagaimana kemudian seorang minoritas seperti Ahok ini ya punya popularitas tinggi dan kemudian diapresiasi ketika menjabat dan kemudian cukup kuat untuk dipilih kembali. Nah, dan saya kira kontestasi ini sudah selesai dan Ahok sudah kalah ya. Walaupun mungkin banyak yang kemudian mengatakan karena ada faktor-faktor tertentu, tapi by election dia sudah kalah dan saya kira sudah Apa yang bisa publik pelajari dari kasus ini? Karena itu saya kira yang harus publik tahu bahwa publik jangan mudah terpancing ya untuk misalnya dibangkitkan emosinya, untuk berpikir hal-hal yang sifatnya irasional atau kemudian selalu mengaitkan antara hal-hal yang sifatnya sangat privat seperti keyakinan beragama dan lain sebagainya dengan urusan-urusan politik sesaat yang sebenarnya kompetisi politik sehari-hari saja. Ini kan soal politik saja. Saya selalu mengatakan demikian. Tapi kemudian soal politik ini berkelindan dengan saya kira memang beberapa kelompok orang yang kemudian menganggap ini soal yang penting. Hukum yang sangat berbeda, sangat jauh dengan kondisi politik saat ini. Jadi ya sudahlah, saya kira ini pelajaran yang penting bagi bangsa kita dan mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa dingin, rasional ya, dan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang plural ya, yang harus saling menghargai. Begitu. Baik, terima kasih Pak Refli Harun, terima kasih juga Pak Urbanisasi telah hadir di Kompas.